Shalom Bapak Ibu, saudara semua. Ada kembali di rumah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-31. Mari saya undang kembali bangkit berdiri. Baik, kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya mulai dari ayat 10, demikian kita bergantian di perikop yang terakhir penutup kitab Amsal. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Tetapi suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia mencari bulu domba dan menangani, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia seperti kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Dia lalu berkawasan malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan yang perempuan. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya karunia kepada jahat, jarinya memegang pintar. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia datang kepada salah satu untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya tinggal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para keluarga negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang memberi hatinya mendengar firman Tuhan, sebab imannya akan bertumbuh, saudara. Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini bagian dari satu nasihat seorang ibu kepada anaknya laki-laki, dan anaknya itu seorang raja masih muda dan memerlukan seorang istri. Kitab Amsal berisi syair, puisi, nasihat, petuah. Itu fungsi kitab Amsal. Berisi juga pengajaran, teguran dan lain sebagainya. Jadi banyak ayat ini dikutip oleh berbagai agama di luar. Ya, bahkan beberapa kitab Amsal dan kitab Mazmur dikutip banyak dalam kitab-kitab suci agama lain.
Dan kalau orang Kristen sendiri tidak buka, sementara tokoh-tokoh besar dunia, termasuk tokoh mantan presiden, orang terkaya, banyak mengambil pelajaran kutipan dari ayat-ayat ini. Jadi kalau kita sendiri orang Kristen melupakan membaca kitab Mazmur dan kitab Amsal dan Pengkhotbah, saudara sangat kerugian sekali. Pasal terakhir ini, kitab Amsal, begitu mengingatkan tentang pentingnya satu keluarga. Sebelum kita memasuki bulan Natal, perlu ada kesiapan keluarga, kesatuan keluarga. Banyak orang bilang hari Natal adalah paling tepat untuk kembali ke keluarga. Ada orang bilang pulang kampung, Natal tak indah tanpa ayah dan ibu, Natal tak indah tanpa kekasih dan lain sebagainya. Begitu ratusan lagu bercerita tentang indahnya Natal dalam keluarga. Tapi ketahuilah, satu keluarga itu perlu ada yang dinamakan takut akan Tuhan. Takut Tuhan. Kalau tidak, saudara, semua akan hancur. Dan jadi kitab ini atau perikop ini adalah nasihat seorang ibu karena anaknya mau jadi raja. Jadi diperlukan istri raja permaisuri. Tapi ayat ini juga menggambarkan raja itu adalah Yesus dan permaisurinya adalah jemaat, semua orang Kristen. Dan untuk bisa bertemu dengan Dia, kita umat Tuhan harus takut akan Tuhan. Kita umat Tuhan juga dikatakan harus cakap, bijaksana. Nah, kita lihat Amsal 31 dilatar belakangi dari ayat 1, saudara, tentang nasihat tadi. Amsal untuk Lemuel dari ibunya, dari mamanya, kepada anaknya seorang raja namanya Lemuel. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi setelah dia mendapat pengajaran dari ibunya dan dia menjadi raja, dan dia benar-benar mencari seperti yang dinasihati mamanya, siapa yang menjadi permaisurinya, siapa yang mau menjadi ratu. Dan raja ini pun mengajarkan kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu nanti rumah tangganya baik-baik. Apa yang akan kukatakan anakku, itulah kata mamanya, anak kandungku, anak nazarku, sebab dia udah bernajar kalau anakku nanti ini laki-laki, dialah yang naik tahta. Sebab kerajaan termasuk di Jepang, di keraton, kalau tidak ada anaknya laki-laki susah. Dari sekian permaisuri mesti dicari siapa. Jangan-jangan nanti menjadi perempuan yang naik. Jadi seorang ibu berharap kalau nanti anakku dapat yang laki-laki, aku bernajar dia raja. Dan terkabullah nazar itu. Dan setelah anaknya itu menjadi raja pun, dia memilih istri yang sesuai nasihat mamanya. Dan dia juga mengajarkan rakyatnya. Kita masuk ke ayat yang tadi. Tadi dia pun memuji-mujilah istri yang persyaratannya ditunjuk oleh mamanya, saudara. Jadi begitu besar perhatian seorang ibu untuk mendapatkan menantu. Dia berkata dari pengalaman mamanya melihat keluarga-keluarga. Dari pengalamannya dia menceritakan. Dan raja muda itu menceritakan betapa hebatnya, betapa sulitnya mendapatkan benar-benar istri yang diinginkan itu. Pertama dikatakan istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ternyata sulit.
Dari sekian banyak saudara, begitu siapa bertanya-tanya? Aku pun, bahkan Salomo sendiri dia tidak bisa mendapatkannya. Itu sebabnya dia cari lagi sampai sebenarnya 1000 dan dia tidak menemukan yang cakap. Cakap artinya terampil, lincah, gesit, mampu, kuat. Lain dengan cakep. Kalau cakep itu temporer, sementara. Oh dia cakep, dia cantik. Itu temporer, seiring berjalannya usia. Apapun teknologi itu akan runtuh. Jadi cakep bukan prioritas utama, tetapi dikatakan cakap. Itu prioritas pertama daripada nasihat ini. Dan kalau dapat orang itu dipuji dan keluarganya dipuji. Istri yang cakap siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Saudara, orang untuk mencari permata, emas, berlian, sampai ke perut bumi, sampai ke lautan, sampai ke sungai, lembah untuk mencari emas. Dan dunia berlomba mencari tambang emas. Negara kita ini kaya emas, tapi kita tidak nikmati karena kita tidak punya pengetahuan, peralatan, ilmu yang hebat. Sehingga hampir semua kekayaan emas kita sama orang lain. Kita dapat sisa itu sebabnya emas tetap mahal. Karena kita bodoh. Itu semua dikeruk, dibawa keluar. Bahkan penduduk yang tinggal di situ kelaparan. Punya emas saja nggak ada, padahal di negaranya, di negerinya. Negara lain mau mengambil itu, tinggal tunggu tanggal mainnya, itu bisa lepas karena emas. Jadi emas itu sangat berharga, tapi katanya istri yang cakap jauh lebih berharga. Amin. Untuk apa? Emas ada, permata ada, tetapi istri menyusahkan, emas pun tidak lagi bahagia kita memiliki. Karena apa? Emas bisa kita jual, istri bisa dijual? Nggak usah. Itu sebabnya sulit. Sekali salah memang repot. Sehingga dikatakan istri yang cakap siapa ya? Dia lebih berharga. Artinya beruntunglah kalau kita anak-anak Tuhan semua memiliki kecakapan, keuletan, keterampilan, kegigihan. Kenapa? Banyak tantangan dihadapi. Amin. Diperlukan kecakapan. Ternyata pengaruh daripada pendamping yang cakap mempengaruhi semua keluarga. Sangat menentukan. Karena apa? Dia menentukan maju tidaknya. Itu sebabnya perlu persyaratannya, kata ibu daripada sang raja itu. Kalau dia cakap, yang paling dekat sama dia kalau ada anak-anaknya, dia harus cakap untuk memelihara, membesarkan anaknya. Seperti itu. Bagaimanapun karena dia paling banyak waktunya, paling banyak kata-katanya, perawatannya, memberi asupan makan apapun, kata-katanya mempengaruhi apakah dia akan mengajar anaknya belajar mandiri atau dimanjakan atau dipuji-puji atau diperlengkapi, semuanya mempengaruhi anak itu jadi apa. Karena hari-harinya sama anak dia bertanggung jawab. Demikian juga kepada suaminya, sangat mempengaruhi kinerja suami, semangatnya, apa yang dikasihnya kepada suaminya, mempengaruhi kerohanian, kesucian suami, dipengaruhi besar sama istri. Saudara, manusia pertama itu Adam diciptakan dari tanah. Jadi tanah itu dibawa dan lembek lemah. Dia diciptakan langsung dewasa, sempurna, pria dewasa. Tapi Tuhan mau biar ada mendampinginya, diambil dari satu rusuknya, tulang. Tanah itu lembek.
ada di bawah ginjal. Tulang itu keras, bisa menusuk. Ya. Dan bagian kecil daripada manusia itu. Jadi berbeda, saudara. Jadi adanya seorang Hawa itu ditentukan karena adanya Adam. Dan satu kali Hawa ingin sendiri, dia berjalan sendiri. Dipikirnya dia hebat. Datanglah si penggoda yang sangat bijak itu. Dia terkecoh oleh perkataan daripada si ular, yaitu iblis. Dia jatuh, dia terkecoh. Setelah dia terkecoh, dengan dikatakan kau nanti menjadi seperti Allah. Dia jatuh, dia nggak mau jatuh sendiri. Dia datang kepada suaminya dengan kata-kata yang manis. Kita dua Pak akan menjadi seperti Allah. Bukan lagi hanya Hawa terkecoh, suaminya terkecoh karena ucapan. Jadi saudara, peranan daripada seorang wanita atau ibu sangat besar. Dia mudah dikecohkan. Dia mudah mendengar, suka mendengar. Apa kata orang didengar, kemudian diucapkan. Laki-laki tidak seperti itu. Dia mendengar biasa saja, dan kalau berbicara masih pikir-pikir. Karena dia tahu itu bisa menjadi jerah. Kalau wanita, yang penting ngomong dulu, risiko di belakang. Kalau laki-laki biasanya pikir-pikir dulu. Itu secara umum begitu. Itu sebabnya begitu gampang wanita berbicara, dan karena itulah dia jatuh dan membuat banyak terkecoh. Anak bisa terkecoh, suami bisa terkecoh. Itu manusia pertama, saudara. Saudara boleh melihat satu kali istri Sambo ngomong sama suaminya, Pak, bla 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 bla. Dengan emosi polisi ini ambil tembak Yosua mati karena ucapan. Mario Dendi dapat laporan tentang pacarnya diganggu. Ada cewek yang melaporkan itu. Apa yang terjadi, saudara kekasih? David Ozora dianiaya geger otak. Di Alkitab ada begitu. Delilah menggoda seorang anak Tuhan yang punya nazar. Dari rambutnya ada kekuatan. Itu pengaruh itu. Delilah menggoda karena ucapannya jatuh. Isabel, seorang ratu, juga begitu. Kau tenang-tenang kau ya. Lihat itu nabi itu menghinamu, membunuh nabi-nabi kita. Kau diam, kau tak maju Pak, aku maju. Habis. Dan banyak lagi di Alkitab seperti itu. Tapi ketahuilah, lebih banyak di Alkitab menceritakan tentang wanita-wanita yang tangguh, yang menjadi dikatakan orang-orang yang cakap. Ada Ribka, ada Ruth, ada Delilah, ada siapa lagi? Ada Maria, dan lain sebagainya. Ada banyak diceritakan di Alkitab tentang wanita-wanita yang tangguh. Ruth bilang begini, suamiku udah mati, tapi imanku tetap teguh. Dan dari benih Ruth juga nanti lahir Yesus Kristus. Dia bertahap. Maria Magdalena jatuh, boleh jatuh, tapi aku bangkit lagi. Dan Maria Magdalena lah orang yang pertama datang melihat kubur Yesus. Dan banyak lagi, Deborah juga demikian. Menjadi luar biasa memenangkan Israel. Tak ada laki-laki yang mau berperang melawan Filistin. Aku maju. Orang-orang yang cakap banyak di Alkitab. Demikian juga Maria, ibu Yesus, wanita yang sangat sederhana. Dipakai Allah dia menjadi jalan datangnya
Sang Juru Selamat, saudara kekasih. Jadi mari kita menjadikan diri kita anak-anak Tuhan menjelang Natal ini menjadi keluarga seperti yang diharapkan. Bukan hanya untuk wanita, itu hanya gambaran saja tadi tentang wanita itu, mempelai perempuan itu jemaat kita semua. Bukan hanya ibu-ibu, semua kita. Itu pengertian. Kalau baca kitab kita tidak boleh lihat ke sebelah saja. Punya makna yang mendalam, artinya hubungan Kristus dan gereja. Lelaki tadi, raja tadi, pangeran tadi itu adalah Yesus Kristus. Dan dia mau ditunangkan, bertemu dengan kita mempelainya, yaitu yang cakap, yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Karena perlu kita membangun sifat, yaitu cakap yang takut akan Tuhan, sebab kemajuan satu keluarga banyak ditentukan oleh ibu-ibu. Saudara boleh melihat urutannya. Saudara, urutan yang pertama kita lihat dari bawah. Yang paling dekat sama anak, semua anak itu ibu. Jadi berarti peranan ibu itu sangat besar. Di atasnya seorang ibu ada suaminya, jangan terbalik ya. Ada suaminya. Di atas suami atau bapak siapa lagi? Yesus. Siapa yang paling dekat sama Yesus kalau begitu? Halo? Siapa? Harusnya bapak. Harusnya bapaknya yang paling kuat berdoa. Amin. Karena linknya paling dekat. Dia di ring pertama. Halo bapak-bapak. Tahun depan Bapak Gembala berharap bapak-bapak tampil ke depan, ada ibadah kaum bapak, kaum pria. Perlu. Halo. Karena kepala bapak-bapak langsung Kristus. Itu sebabnya dibilang sama ibu-ibu, tunduk sama kepala suamimu. Sebab apa? Kepala suaminya bosnya Kristus. Jangan main-main. Harusnya bapak-bapak lebih rajin kebaktian. Amin. Amin. Harusnya bapak-bapak lebih rajin baca Alkitab. Harusnya bapak-bapak lebih rajin melayani. Dari 12 rasul ada cewek? Karena kepala. Gereja, semua denominasi baru tahun berapa diizinkan perempuan menjadi pendeta? Baru tahun berapa? Itu karena susahnya mencari laki-laki yang mau jadi pendeta. Dibukalah lowongan. Ada risikonya? Ada. Bayangkan saja kalau membaptis bapak-bapak yang gemuk kali, sementara si ibu gembala kecil masuk kolam, dia memegang bapak-bapak itu. Tak nyaman juga kan? Amin. Ada banyak contoh-contoh lain yang tidak nyaman, tapi juga banyak positifnya. Ada nggak positifnya? Ada nggak kalau ibu-ibu jadi pendeta? Ada nggak? Ada. Iyalah, kalau di konseling sama cewek cantik aman kan? Nanti pendeta agak risih juga. Banyak lagi yang lain-lain kelebihannya. Begitulah kenyataannya. Tapi pada intinya di depan harus laki-laki. Di depan harus laki-laki. Itu sebabnya ular berusaha memperdaya laki-laki itu dimanapun. Kalau ini sekepala yang aku pegang hancur semuanya itu. Hancur. Jadi mari kita bapak-bapak, doa kita jauh lebih ampuh. Amin. Amin. Kenapa gak diaminkan? Doa bapak-bapak jauh lebih ampuh. Amin. Karena dia paling dekat. Paling dekat. Kalau udah makin ke bawah kan sinyalnya makin susah, makin jauh. Ada batasan-batasan. Amin. Kalau dekat kan sinyalnya cepat.
Jadi mari kita, saudara, membangun bersama-sama keluarga kita. Gambaran ini mau menceritakan saudara bagaimana susahnya menjadi seorang istri atau umat yang menjadi pilihan Tuhan Yesus. Istri yang cakap, jemaat yang cakap, gereja yang cakap, yang menjadi mempelai Kristus, ia lebih berharga dari permata. Mari kita, kalau dikatakan mau menjadi cakap, perlu belajar, perlu mendengar, perlu berlatih. Saudara mau punya skill, punya kecakapan, mari kita belajar melalui firman Tuhan. Apa saja kecakapan bisa didapat melalui membaca literatur, mendengar, belajar, berlatih, training. Kecakapan boleh didapat. Amin Bapak Ibu. Jadi kecakapan itu bisa dipelajari. Saudara, sebodoh-bodohnya manusia, kalau ada tangan yang terampil, orang itu bisa menjadi luar biasa. Satu kali ada seorang orang kaya diinterogasi, di interview. Ketika dia dapat pelayanan ke Papua, dia tantang Papua supaya maju. Carilah di negeri ini, kata orang kaya itu, anak kalian yang kalian pikir dia sangat bodoh, kasih sama kami, sama tim. Kalau ada di tangan kami sama tim, tidak ada anak Papua yang bodoh. Datanglah beberapa keluarga, ada bilang anaknya tidak tahu tulis baca, ada yang bilang tidak tahu berhitung, udah kelas seperti ini, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Dibawa semua, tinggal di asrama, diajari begitu sabar dengan orang yang punya ahli. Dan ternyata semua berubah. Dibuatlah satu perlombaan olimpiade. Salah satu olimpiade dikatakan matematika. Juara kesekian disabet oleh Papua. Dan dari Jakarta kota besar, untuk nomor-nomor yang unggul tidak ada. Jadi ternyata kita bisa merubah diri kita menjadi orang yang cakap. Amin. Bisa mau belajar, berlatih. Kita harus mau, baik sebagai ibu, sebagai pribadi, upgrade diri. Paham pemuda remaja apa artinya upgrade? Tahu artinya? Memperlengkapi skill, keterampilan. Kita harus upgrade. Nikah juga bapak-bapak upgrade. Ke depan tantangan lebih banyak lagi saudara. Sekarang hampir semua ilmu apapun bisa diambil alih oleh AI. Apa saja. Sudah rekaman, tunggu tanggal mainnya. Tidak diperlukan lagi artis, semua bisa diubah oleh AI. Barber, tukang gunting rambut bisa tak ada lagi, sebab orang tinggal beli mesinnya, klik, mau model bagaimana, masukkan kepala, udah keluar model yang terbaru. Semua pom bensin tidak perlu, tinggal tek, udah masuk. Mau mana begitu? Mau makeup juga begitu, semua dengan AI. Hati-hati sekarang bermedia sosial. Saudara mau jadi secantik, seganteng apapun bisa melalui AI. Amin? Bisa gak? Oh bisa. Mau suara saudara disadap oleh teknologi AI, suara kita diambil. Hati-hati dengan suara saudara direkam orang. Bisa diambil AI dan kemudian mirip suara anak kita. Tiba-tiba suara telepon, mama, aku lagi kecelakaan. Padahal bukan suara anaknya, ditiru. Kenapa kau aku cepat kirimkan uang? AI. Ada banyak teknologi yang membuat kita terkecoh. Hati-hati. Jadi kita harus upgrade apapun. Sekarang lebih hati-hati loh. Baik urusan surat menyurat, surat-surat
dokumen, arsip, akte. Kalau semuanya itu menjadi semua sistemnya elektronik, tidak ada fisik di tangan kita, bisa habis. Kalau semua sistemnya masih di elektronik, nanti uang pun semua di elektronik bisa tiba-tiba dihapus. Dikatakan tidak ada sinyal, tidak ada ini, berbagai hal. Sesungguhnya saudara, mari kita mau mengupgrade. Zakap, firman Tuhan tetap update. Amin. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan. Kalau dia katakan cakap, bijaksana, mulai kita lebih hati-hati. Istri yang cakap itu lebih berharga. Saudara boleh punya macam-macam emas begini-begini, tapi kalau anak-anak kita dikasih emas permata, tapi anak-anak kita tidak ada satu pun yang cakap, yang ada yang mau belajar, emas itu habis sedikit, habis karena dia tidak cakap, tidak tahu menggunakannya. Jadi yang paling berharga adalah bukan materinya. Jangan perlu mencari hanya materi. Yang paling berharga dalam keluarga saudara, rumah saudara, itu jawab dulu. Yang paling saudara dalam keluarga, apa yang paling penting? Rumah? Halo, rumah? Apalagi di Batam ini, mana sih yang hak milik? Nanti semua diambil pemerintah. Mana paling berharga? Manusianya, orangnya. Sebab kalau orangnya nggak beres, semua harta itu habis loh, habis. Itu yang lebih berharga. Jadi saudara, jangan fisik yang dilihat. Kemolekan, terjemah terbaru dikatakan kemolekan itu menipu. Coba tampilkan di layar. Amsal 31 ayat 30 terjemah yang lama. Ya. Kemolekan adalah bohong. Di sini kemolekan itu menipu. Untuk menjadi molek, beda dengan cantik ya. Molek itu artinya menarik, menawan, serasi, perpaduannya serasi, molek. Dan kemolekan ini menipu atau bohong. Boleh menjadi molek karena perpaduan antara rambut, gayanya, dengan wajahnya, dengan pakaiannya, dengan perhiasannya, menjadi molek. Itu sebabnya banyak orang berusaha untuk menjadi molek asal ada uang. Ya, jadi semuanya bisa menjadi seolah-olah cantik. Ini boleh terlihat kalau mulai ada orang mau diambil di kamera, semua bisa berubah menjadi molek. Dengan teknologi, saudara, gampang sekali ya. Oh ini kita mau kirim foto, upgrade dulu. menjadi virus wajahnya, aslinya tembem, bisa dibuat menjadi virus. Hidungnya agak tenggelam sedikit baru muncul, bisa menjadi lurus. Bisa nggak? Di foto bisa nggak? Senyumnya menawan sekali. Itu sebabnya satu kali orang kenalan di media sosial, pas jumpa di mana? Dengan pom bensin. Tunggu ya, abang sebentar lagi sampai. Kalau dulu abang itu cantik kali waktu di media sosial. Lewat dulu seputar sekali depan pom bensin. Bajunya ini kelihatan. Apa salah aku? Salah. Bajunya betul. Tapi mukanya di foto cantik kali. Alis matanya hitam tebal. Aslinya bibirnya sangat menarik. Ya ini dawer. Enggak. Bang, mana bang? Putus. Blok.
sampaikan adalah bohong. Jadi mari apa adanya. Amin. Walaupun ada uang tak usah operasi-operasi. Dekat panas luntur kalau plastik. Luntur gak? Kena zat kimia sedikit rusak, namanya plastik. Ya salah tempel sedikit bisa luntur, goyang, namanya bahannya plastik. Yang kedua, bohong kan? Amin. Bohong kan? Yang di sekolah minggu bilang bohong itu dosa. Selanjutnya, dan kecantikan adalah sia-sia. Apa disebut dengan cantik? Itu pula apa disebut dengan cantik? Itu soal cantik itu bisa sepertinya hidupnya cantik karena memang mancung. Bisa seperti ya? Amin. Kalau zaman dulu ya, zamannya bapak kamu masih kecil-kecil, zaman itu kalau ada orang rambutnya keriting itu cantik. Cantik loh. Sikit-sikit zaman dulu ya. Kalau boleh ada di keriting-keritingin dan mahal itu. Kalau zaman sekarang keriting katanya kurang cantik. Tipu nggak semuanya? Tipu kan? Tipu. Jadi tidak ada yang abadi ukuran cantik. Kalau dulu saudara kita berusaha baju kita itu rapi, jangan sempat ada yang koyak sedikit mama udah jahit. Kalau sekarang sengaja dikoyak-koyak, koyak di lutut, koyak di belakang, cantik katanya. Amin, amin. Kalau dulu orang bersisir rapi, bagus. Kalau sekarang agak diapakan sini meleleh. Kalau dulu kan ikat rambutmu itu pakai bandu. Kalau sekarang sengaja satu, cantik katanya. Aneh kan? Jadi kecantikan itu bisa menipu. Cowok juga begitu. Kalau dulu ada zamannya kalau celana itu yang keren sama laki-laki kayak kampak. Pernah dengar lihat itu kayak kampak, bener? Bapak Gembala pernah itu pakai celana kampak. Kalau sekarang gunting mesti lurus. Nah, cantik dulu lain sekarang. Menipu kan? Amin. Jadi bagus saudara, kecakapan nomor 1. Dan yang kedua, takut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Takut Tuhan supaya kita tidak terpengaruh. Kita mau jatuh, takut Tuhan. Kita mau berbohong, takut Tuhan. Kalau tadi Tuhannya ya maunya dia begini, itu maunya Tuhan seperti. Tapi intinya adalah mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bercakap. Kedua, takut Tuhan. Soal yang tadi dia begini, boleh itu diikutin ya, boleh. Tapi nomor 1, takut Tuhan. Kalau anak kita takut Tuhan, kemanapun dia aman, saudara. Mau dipengaruhi pergaulan, tapi karena takut Tuhan, aku nggak mau. Suami juga begitu. Ada yang digoda yang lain, takut Tuhan, nggak jadi. Ibu-ibu takut Tuhan, ada yang menggoda, nggak jadi. Kalau cakap kemanapun dipakai. Amin. Mau kerja di mana ada kecakapan, diterima? Terima. Dimanapun. Ini 2 hal yang paling penting sebagai orang Kristen. Cakap, takut Tuhan. Yang tadi itu temporer. Kemolekan, kecantikan temporer. Emas yang kita punya permanen. Halo, permanen. Temporer. Terus sudah kumpul sekian batang, banyak. Satu kali terpaksa dijual karena apa? Mungkin anak mau kuliah, mungkin sakit, mau operasi, dari mana? Bisa disimpan lagi di bawah bantal? Mau operasi, jual. Kalau naik harga, puji Tuhan. Jadi saudara, kecakapan dan takut Tuhan jauh lebih berharga dari semua. Itu nomor 1. Kita akan tetap maju kalau kecakapan ada dan takut Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Kalau kita takut Tuhan, Tuhan pun senang. Ini anakku yang baik. Apa keperluanmu? Aku perlu dia ini. Baguslah. Kalau tidak ikut-ikutan ini, aku kasih ini. Tuhan pasti kasih apa yang kita minta, doakan, harapkan. Kalau kita cakap mau belajar, kalau kita takut Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan saudara. Amin. Mari kita bangkit dulu. Biarlah kita tetap andalkan Tuhan, mengagumi Tuhan, sebab Tuhan itu sempurna, yang bisa memberikan kita kecakapan asal kita takut Tuhan. Dan semakin kita takut Tuhan, Tuhan itu selalu sediakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembahmu
semakin melihat yang paling berharga. Itulah takut akan Tuhan. Kemanapun kita berada, anak kita berada, walaupun ada kelemahan, kekurangan, sepanjang anak kita takut Tuhan, dia tidak akan jatuh, tidak akan terlibat, tidak akan salah pergaulan. Kemanapun suami ditempatkan